Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrufatin Nisa dengan NIM 23080890000 dari kelas TI 5B. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat bernama aplikasi Mumi, yakni seputar yakni aplikasi yang mencatat mood harian, yakni mood tracker dan juga journal mood. Langsung saja kita klik namanya aplikasi Mumi. Ketika user melakukan pengeklikan pada aplikasi, nanti akan muncul halaman splash screen berisi logo, nama, dan juga slogan dari Mumi. Nah, kebetulan di aplikasi Mumi ini kita itu memiliki ada dua role, yaitu ada role user dan juga role admin. Untuk role user sendiri itu bisa melakukan login atau register. Kalau untuk admin, register itu tidak bisa dilakukan, tetapi penambahan role admin itu melalui admin yang sudah ada. Jadi kalau kedepannya ada admin baru, nanti bisa ditambahkan melalui admin. Nah, kebetulan ini baru pertama. Mencontohkan pertama, kita akan register. Nah, di bagian halaman register ini, user itu bisa menambahkan data-data, memasukkan data-data yang diperlukan. Misalnya ada nama, Syai, Sya, Sya, ini, emailnya, passwordnya, kemudian melakukan register. Nah, setelah user itu melakukan register ataupun login, nanti di aplikasi Mumi itu akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, sebenarnya di dalam aplikasi Mumi ini memiliki banyak fitur ya. Jadi untuk pertama kali mungkin saya akan menjelaskan di halaman dashboard Mumi sendiri tuh ada fitur apa aja. Oke, yang pertama itu ada kalimat sapaan. Jadi ketika sudah login ataupun register, nanti kan datanya sudah tersimpan. Jadi hai, karena username-nya tadi Muhammad Arga, jadi hai Muhammad Arga. Terus ada notifikasi. Di aplikasi Mumi itu sudah terdapat notifikasi. Nah, notifikasinya itu berupa apa saja? Yaitu ketika user itu masuk ke dalam aplikasi Mumi, ketika user itu ada pengingat, ketika di aplikasi Mumi itu sudah ada pengingat, jadi nanti ada muncul notifikasi pengingat untuk menambahkan mood setiap hari, setiap jam 8 malam. Selain itu, notifikasi pada user di Mumi itu ada namanya notifikasi hadiah, karena di aplikasi Mumi ini bukan hanya sekedar mood tracker biasa, tetapi ada model gamifikasi berupa streak di aplikasi. Lanjut, kemudian di bagian dashboard ini tuh ada total mood account, itu berapa jumlah mood yang sudah ditambahkan atau yang udah ditulis oleh user itu di aplikasi Mumi. Ada streak ini yang tadi saya maksud, ada gamifikasi. Streak itu fitur gamifikasi yang melacak aktivitas atau interaksi harian yang konsisten. Nah, ada week average. Nah, sebelum itu membahas lebih lanjut, baiknya saya akan menjelaskan fitur utama dari aplikasi Mumi. Nah, ketika menambahkan mood di aplikasi Mumi, itu kita harus memilih mood kita apa. Ini ada marah, ada calm, ada excited, ada happy, ada harmful, ada sad. Saya pilih angry saja atau marah. Next. Nah, setelah kita memasukkan mood, memilih mood yang kita rasa pada hari ini, kita itu akan diarahkan untuk mengisi parameter seberapa perasaan yang kita alami pada hari ini, entah itu kurang, pas-pasan, atau lebih. Misalnya kalau marah ini kurang marah, marah aja, marah banget, itu di 5 gitu ya. Jadi saya contohkan di 2 saja. Kemudian setelah ada parameter di aplikasi Mumi itu, nanti user bisa menambahkan notes berupa catatan. Biasanya banyak orang, nah karena aplikasi Mumi ini tuh dibuat untuk orang-orang tuh menyalurkan perasaannya, untuk melihat bagaimana perasaan dia hari ke hari, karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka lewat kata-kata, maka dituliskan melalui tulisan. Maka di aplikasi Mumi ini ada namanya fitur add notes yang bersifat opsional, itu catatannya. Nah, contohnya angry ya, I'm so angry, bisa ditambahkan catatan. Itu. Terus nah, setelah user itu menambahkan mood, nanti di aplikasi Mumi itu ada namanya terintegrasi dengan API Quotes. Jadi ketika user itu sudah menambahkan mood, nanti di result moodnya itu berisi tentang mood yang telah ditambahkan dan dilengkapi dengan adanya quotes, yaitu kata-kata yang sudah terintegrasi dengan API. Bisa diklik dan nah, di aplikasi Mumi ini ada streak tadi kan, gamifikasi. Jadi setiap ada penambahan mood di hari itu, nanti akan muncul animasi seperti tadi, yaitu selamat, terima kasih sudah menambahkan mood gitu. Nanti setelah menambahkan add mood setiap hari, nanti bisa dilihat streaknya ini sudah berapa hari. Ada 1 hari, nanti kalau misalnya sudah sampai 7 hari ya tulisannya 7 hari. Kemudian di dashboard itu juga ada fitur namanya week average. Jadi week average itu diambil dari parameter yang tadi, parameter perasaan yang dialami oleh user itu berapa sih, kayak 1 sampai 5 tadi. Nah, kebetulan tadi saya pilih 2, maka week average-nya juga. Terus ada today mood status. Nah, mood yang sudah ditambahkan pada hari ini itu apa? Kemudian selain itu di dashboard juga ada namanya quotes of the day. Pada quotes ini yang pasti sudah terintegrasi dengan APA. Kemudian ada recent mood, yaitu riwayat. Jadi
riwayat yang ditambahkan baru saja oleh user nanti bisa muncul. Nah, kemudian ada fitur yang lain di aplikasi Mumi, yaitu fitur berupa add mob. Nah, kebetulan untuk add mob sendiri baru bisa di test add karena aplikasi Mumi ini masih masuk ke preview aplikasi sehingga perlu waktu lagi untuk disetujuin agar bisa muncul iklannya. Nah, kita masuk ke fitur Mumi yang lain, itu ada fitur insight. Jadi kita bisa melihat namanya weekly mood trend. Jadi mood kita setiap minggu itu bagaimana, setiap hari. Jadi frekuensi mood kita bagaimana bisa dilihat dari most frequency mood week. Karena baru pertama kali tadi most frequentnya angry karena baru ada satu data yang diambil itu. Tapi nanti kalau bisa kedepannya lebih banyak mood yang ditambahkan, nanti bisa otomatis oleh sistem ditampilkan most frequent mood, yaitu rata-rata yang paling banyak mood ditambahkan itu apa? Perasaan user itu bagaimana? Kemudian ada average mood intensity score. Jadi parameternya itu perasaan mood yang dilakukan oleh user itu parameternya berapa? Misalnya marah, kurang marah, marah-marah doang, marah aja, atau marah banget. Nah, selain itu nanti kita di insight juga dikasih rekomendasi aktivitas apa sih yang sesuai dengan rata-rata dari mood yang sudah user tambahkan. Karena kebetulan marah-marah, maka activity yang disarankan itu ada practice breathing technique to help find calm and balance. Kalau kita disuruh berlatih untuk nafas yang baik agar menemukan ketenangan dan juga keseimbangan. Nah, selain itu di kalender, jadi di aplikasi Mumi ini juga dilengkapi dengan kalender. Jadi kita melihat, user itu bisa melihat bagaimana mood yang sudah ditambahkan atau dirasa di aplikasi Mumi ini setiap harinya, setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Nah, kebetulan tadi kita sudah menambahkan pada tanggal 14 itu ada marah, kita bisa klik saja. Ada mood detail, bagaimana? Oh, ada perasaan marah, kemudian I'm so angry because I meet him. Terus ada view full. Jadi kita bisa melihat detail mood yang sudah user tambahkan begitu ya. Baik, ini bisa di delete mode atau bisa diedit. Nah, nanti saja lanjut ke fitur yang lain. Nah, di kalender ini kalau misalnya kita waktu buka kalender tiba-tiba ingin menambahkan mood, tinggal saja diklik gitu ya. Misalnya kayak gini, no mood record on the day. Jadi setiap hari tuh kita misalnya iseng-iseng atau bagaimana menambahkan mood begitu. Kemudian ada history. Nah, di fitur history pada user itu ada beberapa kategori, kan tadi ada happy, sad, angry, calm, stress, dan yang lain masih bisa di scroll ke kanan. Itu kita di aplikasi Mumi itu bisa dilihat history yang sudah kita lakukan, yaitu mood yang sudah kita tambahkan di aplikasi Mumi. Misalnya tadi kan udah ada angry kan, ini angry, misalnya di sini angry juga muncul, di set gak ada karena bukan masuk kategorinya gitu. Karena angry kita klik aja di edit. Misalnya kita mau mengedit sebuah mood, nah moodnya tuh bisa diedit, ada angry, calm. Nah, aku mau klik happy aja biar tidak marah-marah, di next. Kemudian kita bisa atur lagi parameternya, I'm so happy gitu. I'm so happy, I'm so happy because I meet my lover gitu. Terus di update mode. Nah, ketika update mode, otomatis moodnya itu sudah berganti di hari ini. Berisi happy, ada intensity, I'm so happy because I meet lover dengan catatan yang tadi, terus ada quotes, kemudian kita done. Nah, otomatis nanti mood statusnya, riwayatnya juga berganti, insight-nya juga berganti, terus suggest activity-nya berganti, kayak try gratitude journaling activity to celebrate your positive moments gitu. Terus di kalender juga berganti ya. Nah, selain itu, di aplikasi Mumi untuk user itu ada namanya fitur profile. Nah, profile ini kebetulan di aplikasi Mumi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada foto. Nah, kalau misalnya user ingin mengganti foto profile yang awalnya cuma inisial dengan fotonya, bisa melalui tag foto atau choose from gallery. Karena saya menggunakan emulator, maka untuk tag foto saya tidak bisa mendemokan terlebih dahulu, tapi bisa untuk mengambil foto melalui kamera. Nah, untuk choose from gallery akan saya contohkan, itu titik 3. Kalau misalnya di handphone itu biasanya langsung ke galeri atau upload file. Yang kebetulan ini, saya akan klik. Nah, nanti otomatis akan muncul retake or continue. Nanti sama kayak kamera. Kamera nanti kalau misalnya udah tag foto, nanti ada muncul retake or continue. Nah, kebetulan continue, ya sudah continue saja. Nah, otomatis foto profile akan muncul di profile oleh user. Kemudian di aplikasi Mumi sendiri itu user bisa mengedit profile, entah itu namanya, entah itu username-nya, bisa disimpan, ada change password juga bisa dilakukan, ada current password, new password, confirm new password, dan ada setting. Nah, untuk setting di aplikasi Mumi ini lebih fokus ke setting notifikasi kan sebelum aplikasi itu dijalankan di aplikasi Mumi itu nanti dimintai allow notification. Nah, kalau misalnya notifikasinya dimatiin, nanti otomatis notifikasi dari Mumi nanti tidak akan muncul di user. Kalau misalnya diaktifin, nanti done gitu. Terus ada fitur yang menjadi salah satu fitur
unggulan dari Mumi itu ada export data. Nah, untuk export data sendiri sayangnya harus diakses oleh user yang memiliki paket premium. Nah, untuk paket premium itu ada subscribe now, ada maybe later. Jadi per bulan itu satu bulan itu 20.000. Nah, bisa maybe later. Kalau misalnya mau subscribe now itu nanti user itu diminta untuk memilih metode pembayarannya apa. Kebetulan di aplikasi Mumi yang tersedia itu ada metode e-wallet sama transfer bank. Kalau misalnya e-wallet, nanti Mumi juga menawarkan e-walletnya mau e-wallet apa. Kebetulan di Mumi menawarkan e-wallet ada Dana, ada OVO, dan juga ada Shopify. Nah, untuk di select payment transfer bank juga ada namanya BRI dan selainnya. Kalau misalnya klik ya ada e-wallet, nama e-wallet nanti klik nomor dananya kemana, nanti otomatis muncul transfer tuh nomor sekian seharga 20.000. Nah, nanti ada upload bukti pembayaran. Jadi untuk meminta, jadi ketika user itu melakukan pembayaran, jadi juga upload bukti pembayaran di aplikasi Mumi ini masih membutuhkan persetujuan oleh admin untuk mengelola permintaan aplikasi yang premium. Sebagai contoh mungkin upload bukti pembayaran, karena tag foto belum bisa saya contohkan, tapi sebenarnya kalau aplikasi sudah diinstal melalui APK debug nanti bisa melalui kamera ya. Ini choose file, saya pilih melalui browser. Terus misalnya ini, karena harus di bagian, nah, upload bukti pembayaran, ada remove, ada change. Nah, submit payment request, payment submitted, your payment request has been submitted successfully. Jadi permintaan kita itu sudah dikirim ke admin. Nah, kemudian ada logout, ada delete account. Kalau logout nanti ada modal are you sure, kalau dipastikan lagi apakah mau logout atau tidak. Kemudian ada delete account, mau delete atau tidak. Kebetulan mau logout. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan demo aplikasi Mumi untuk role admin. Nah, untuk admin sendiri, untuk masuk ke aplikasi Mumi itu harus melalui login ya. Itu ada akunnya, namanya admin, passwordnya, login. Nah, untuk di admin sendiri itu memiliki beberapa fitur, di antaranya ada search. Nah, search ini bisa search user atau kemudian ada notifikasi. Notifikasi itu dimaksudkan kalau misalnya ada permintaan premium tadi, terus ada profile. Nah, kita fokus ke bagian dashboard admin terlebih dahulu. Pada admin dashboard itu ada beberapa fitur. Yang pertama, menampilkan data total user. Berapa banyak sih user yang sudah melakukan add mood, sudah menggunakan aplikasi Mumi itu sudah berapa banyak. Terus ada mood today, berapa banyak mood yang sudah ditambahkan oleh berbagai user pada hari ini. Kemudian ada active user, yaitu user yang sudah aktif 7 hari terakhir itu berapa user yang masih aktif. Kemudian ada average mood, berapa rata-rata mood gitu ya. Average mood ini diambil dari parameter di user yang dirasakan ada 1 sampai 5, itu rata-rata dari semua user itu 3,8. Kemudian ada streak analytic, yaitu average streak, rata-rata user itu sudah menggunakan aplikasi Mumi, menambahkan mood dengan aplikasi Mumi itu sudah berapa hari. Nah, kebetulan karena aplikasi ini baru ya, itu cuma ada 0,7. Kemudian ada engaged user streak yang lebih dari 7 hari, itu nanti ada berapa jumlahnya nanti akan muncul. Kemudian ada streak distribution yang mau sampai 7 hari itu udah berapa banyak. Terus yang streaknya itu lebih dari seminggu ada berapa banyak, yang lebih dari sebulan ada berapa banyak. Terus ada top user by streak. Jadi ini di admin nanti bisa tahu siapa yang user yang paling sering menambahkan mood di dalam aplikasi Mumi. Nanti siap menerima hadiah. Nanti dikasih tahu peringkatnya, ada peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Nanti siapa yang akan dikasih hadiah yang sudah ditetapkan oleh admin. Nanti minta persetujuan admin terlebih dahulu. Kemudian ada mood distribution, rata-rata mood yang sudah ditambahkan oleh user itu apa yang sudah dirasakan rata-rata tuh, ada happy berapa, excited, ada calm. Nanti data atau emojinya ini bisa bertambah ya sesuai dengan yang sudah user tambahkan di dalam aplikasi Mumi yang sudah memasukkan, maksudnya add mood-nya itu. Nah, kita bisa melihat usernya itu kurang lebih ada ini ya, nanti bisa lebih banyak lagi. Ini tuh beberapa data user yang ada di Mumi. Tadi ada Muhammad Arga yang kita sudah buat, kemudian ada view all nanti. Nah, lanjut ke fitur admin yang lain, yaitu ada profile. Oh, sebelum masuk ke profile, kita ke user dulu. Di bagian admin itu ada yang namanya CRUD user. Jadi manajemen user itu, kita sebagai admin itu bisa menambahkan user baru. Nama, misalnya ada nama, ada email, dengan data-data yang harus dilengkapi, ada username, ada password, confirm password, kemudian ada role. Nah, role ini bisa ditentukan, entah itu user, entah itu admin. Nanti bisa dilakukan oleh admin. Kemudian, nah nanti user pengguna di dalam aplikasi Mumi itu bisa dikategorikan ada administrator, ada regular user, nanti dibedakan. Nah, nanti itu bisa melakukan pengeditan juga, misalnya administrator mau diganti namanya apa, emailnya apa, username-nya apa, new password yang baru apa, nanti bisa langsung diupdate, bisa langsung dihapus juga.
Nah, untuk dihapus sebenarnya bisa di user juga bisa. Nanti kalau misalnya di user mau menghapus itu ada delete user. Are you sure? Nah, kenapa ada modal untuk are you sure? Karena di user tersebut itu sudah menambahkan data dan ada data di Mumi. Jadi ada peringatan dulu. Apakah kamu yakin akan menghapus user ini atau tidak? Di cancel saja. Nah, di user sendiri juga ada edit user ya. Nanti ada Muhammad Arga, ada maksudnya namanya, ada emailnya, username-nya, dan tentu saja passwordnya. Nah, ini ada ini. Nah, ada pemberian hadiah. Kan di aplikasi Mumi tadi ada yang namanya pemberian hadiah karena strik tadi kan peringkat strik. Nah, untuk Muhammad Arga striknya satu. Nah, pilihan hadiah itu ada dua ya. Ada premium 1 bulan gratis, user dapat premium gratis selama 1 bulan. Kalau premium 3 bulan, user akan mendapatkan 3 bulan premium. Kalau misalnya ini tuh ada peringkatnya begitu. Nanti kalau misalnya dari admin mau memberikan hadiahnya itu berdasarkan dengan peringkat yang sudah didapatkan oleh user gitu. Contohnya premium gitu, sebulan kayak gitu kan dan sebagainya. Di silang saja. Kemudian di bagian mood, pada bagian mood di bagian admin itu admin bisa melakukan CRUD pada moodnya sendiri. Ada mood ini nanti bisa ditambah lagi. Ada kan ini datanya baru ada marah, tenang, excited dan selanjutnya dan selainnya, mohon maaf. Nah, ini ada edit mood type jadi angry diganti nanti mungkin menjadi happy atau menjadi hot atau apa gitu ya. Nah, emoji ini bisa dipilih ya langsung, bisa di scroll. Jadi emojinya itu sudah ditentukan gitu. Nah, bisa di scroll kanan, kiri gitu. Nanti bisa di klik update kalau misalnya mau mengupdate di bagian mood oleh admin. Kemudian ada activity. Nah, untuk activity ini nanti admin juga bisa menambahkan activity apa sih yang bakal muncul untuk user jika dia itu moodnya rata-rata tuh apa yang tadi di bagian insight di user. Misalnya kan tadi udah ada beberapa data ya, ini kalau misalnya sedih nanti aktivitasnya tuh ada consider solve, bisa CRUD, bisa diedit juga di bagian activity oleh admin. Nah, bisa diedit. Emojinya juga sama, bisa di scroll kanan kiri gitu. Oke, terus bisa menambah aktivitas select mood. Nah, karena moodnya tadi cuman ada angry ini nanti bisa dipilih kalau misalnya mood yang oleh admin itu sudah banyak nanti akan muncul mood-mood yang lain. Terus activity description-nya nanti kalau misalnya moodnya sudah dipilih, activity description-nya bisa ditambah. Dan ada emoji ini juga bisa di scroll kanan kiri, bisa ditambah misalnya ini ya, nanti muncul emoji yang awalnya gini jadi gini, previewnya sudah ada, nanti bisa di create gitu. Nah, untuk activity juga nanti bisa edit, bisa hapus. Nah, selanjutnya untuk fitur admin yang lain itu ada di bagian profile ya, sama seperti user yang tadi. Admin itu bisa menambahkan foto profil melalui tag foto ataupun dari file. Saya tidak akan mencontohkan lagi karena tadi sudah di user, jadi itu nanti tetap berbeda ya antara admin dan juga user. Jadi kalau setiap user itu memiliki foto profil yang berbeda karena memiliki database-nya sendiri. Terus ada edit profile, tentu saja di admin itu bisa mengedit profilnya. Selain di CRUD admin itu tadi ada admin profile, kemudian ada change password, mengganti passwordnya apa, kemudian ada change email. Nah, ini yang beda dengan user ya, ada add management. Jadi pada aplikasi Mumi itu kan ada namanya AdMob. AdMob itu iklan, jadi nanti kebetulan AdMob ID-nya itu masih menggunakan AdMob yang tertera dengan key yang tertera, maksudnya mohon maaf. Terus ada banner add unit ID karena using test add, karena masih ada tulisan test add itu karena belum disetujui untuk aplikasi. Kemudian ada settingnya test add mode itu using text. Nah, nanti nanti bisa di on offin ya. Kemudian ada banner refresh. Jadi setiap add move itu iklan di dalam aplikasi Mumi untuk setiap user itu nanti iklannya tuh bisa berganti setiap berapa detik. Nanti di admin tuh bisa diatur entah itu 0 detik, nggak mungkin ya kalau 0 detik, 20 detik, 60 detik sampai ke 300 detik. Nah, kebetulan tadi 40 aja ya save. Nah, nanti 40. Kemudian ada informasi setting change. Itu effect immediately. Ini mungkin fitur yang akan dikembangkan lebih lanjut ya mengenai AdMob di aplikasi Mumi. Nah, kemudian ada premium management. Nah, tadi sudah ada
user yang mengajukan premium sebelum dia mendapatkan premium ya sebenarnya itu ada namanya Muhammad Arga tadi. Jadi kalau ada premium atau ada permintaan akun premium yang masuk nanti masuk di premium management. Ada pending, ada aktif. Tadi yang udah aktif sebenarnya ada Khadijah, kemudian ada expired gitu. Yang sudah tidak premium lagi kan ada jangka waktunya 1 bulan sampai sekian. Nah di pending ini kita bisa lihat permintaan premium oleh user Muhammad Arga, metode pembayaran e-wallet, tipenya akunnya bisa di reject, bisa di kita lihat view proof payment-nya. Nah, view proof payment-nya itu bukti pembayaran. Nah, ini bukti pembayaran karena tadi cuman sebagai contoh kayak begini saja ya. Bisa di close, bisa di approve, bisa di reset. Nah, kebetulan di approve. Kalau di approve, approve payment. Nah, ini not optional, boleh ditambah, boleh enggak di bagian admin. Nah, langsung di approve saja. Nah, kalau misalnya kita sudah sebagai admin sudah mengapprove nanti masuk ke aktif. Nah, di sini ada Muhammad Arga ini sebagai user yang premium yang bisa mengakses data, mengekspor data maksudnya, mohon maaf. Nah, ini di bagian profile. Kemudian selain itu di bagian admin profile itu ada setting. Yang setting pasti notifikasi. Notifikasi untuk admin itu yakni notifikasi permintaan akun premium ya. Terus dan kemudian ada export data. Nah, export data itu di bagian admin itu berupa informasi dari user, mood dari semua user, ada date, ada mood, ada intensity, notes, ada export, nanti di export. Oh iya lagi ada fitur uh, logout dan juga delete account ya. Kalau logout nanti pasti ada modalnya gitu. Logout. Nah, cukup sekian demo aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dalam penyampaian demo aplikasi ini. Untuk kedepannya nanti mungkin aplikasi Mimi ini bisa lebih dikembangkan lagi agar menjadi aplikasi yang lebih baik dan memiliki fitur-fitur yang lebih oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.